tempatnya yang mana ya yang beliau, karena nggak semuanya nyalakan kamera. Oke, kita akan langsung menuju ke pertanyaan. Ada 29 pertanyaan dan nggak semua pertanyaan ini kita bisa jawab karena itu adalah ranahnya manajemen. Tetapi kita coba akan menjawab dengan semaksimum mungkin pertanyaan-pertanyaan Anda semuanya. Pertanyaan pertama, sekali lagi ini penting untuk kita pahami supaya apa? Keyakinan Anda makin meningkat dari pertemuan kami. Kapan kantor Fitup resmi beroperasi di Indonesia secara real? Karena saat ini baru virtual office saja. Yunita? Ya. Hal ini juga sudah pernah saya tanyakan, ya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya. Bagi saya, ya, saya punya tim yang sedikit besar. Jadi kalau ada hal-hal yang mengganjal, itu tidak perlu member dulu yang tanya, pasti saya sudah tanya. Nah, suaranya seperti ini. Dan hal ini juga sudah pernah saya tanya. Nah, ternyata honor kita itu bahkan sudah punya kitas, ya. Kitas itu apa? Singkatan apa? Kartu izin tinggal sementara di Indonesia. Iya, sudah punya dan manajemennya juga sudah punya. Permasalahannya, ya, mestinya mereka itu Agustus sudah mau ke sini. Tapi di Malaysia kapan hari terjadi serangan COVID gelombang kedua. Ya, jadi pemerintah Malaysia, saya tidak ngerti bagaimana itu seperti menghambat gitu loh rakyatnya untuk kesini. Nah, mereka sudah memikirkan bahkan ya apa mau melalui jalur ilegal ya, jadi masuk dari janganlah. Mana? Bukan pulau apa itu? Jalan tikus, bukan jalur. Pulau apa itu ya? Jadi ya. Terus masuk ke Indonesia. Ya. Sudah pernah dipikirkan, tapi itu terlalu beresiko. Ya demi ya. untuk kita semuanya. Ya, seperti itu. Dan memang rencananya ketika mereka sampai di sini itu benar-benar real office akan dibuka. Ya. Jadi sebenarnya di awal ini konfirmasikan bahwa akan ada ya, jadi sudah ngurus izin dan segala macam, bahkan sudah rencananya semua tim, semua admin CS itu akan dipilih orang Indonesia. Untuk mengurus semuanya. Nah, itu mereka sudah mencari itu dan memang dalam beberapa waktu ya, tapi saya nggak tahu pastinya kapan, itu memang akan dibuka kantor yang real di Indonesia. Jadi yang saya tahu infonya seperti itu. Ya, lanjut. Pak Wasis, tolong reminder kami tinggal berapa menit setiap setiap 10 menit sekali, Pak. Supaya kita bisa lebih cepat walaupun ada keterbatasan. Oke, siap. Masih 25 menit lagi. 25 menit lagi, nanti terakhir Pak Sopyan ada sedikit sesuatu yang ingin disampaikan. Ya. Oke, lanjut Bu Yunita. Pak. Pertanyaan kedua, kapan CEO Fitup tampil di hadapan member? Selama ini hanya lihat foto. Silakan Bu. Sudah pernah. CEO Fitup sudah beberapa kali tampil di Zoom ya, tapi memang itu di hadapan tidak semua member Fitup. Jadi itu memang beberapa leader pilihan ya. Kalau nggak salah itu waktu itu silver above ya, silver ke atas. Itu sudah pernah beberapa kali beliau tampil. Dan sekarang pun beliau ada di dalam grup PLC. Ya, PLC itu kan Premium Leader Club, dan yang bisa masuk ke PLC itu minimal peringkatnya adalah gold. Ya, tentunya ada syarat-syarat dan kriteria-kriteria, dan honor ada di dalamnya. Jadi kesimpulannya apabila untuk yang bertanya dan untuk semua, kalau Anda kepingin melakukan komunikasi itu bisa, yaitu apa? Harus masuk di dalam PLC. Nah, untuk masuk dalam PLC syarat dan ketentuan berlaku. Itu Anda bisa tanyakan kepada upline Anda nanti. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah Anda berkenan Fitup tampil dalam acara Gebyar Fitup di salah satu TV nasional sebagai salah satu promo bahwa Fitup adalah advertising company yang memberikan sumbangsi di era pandemik kepada Fitupers Indonesia serta tempatnya promo bergengsi? Silakan Bu Yunita. Saya rasa kedepannya bisa jadi ada kemungkinan seperti ini ya.
Saya rasa seperti itu, ya. Karena kan kalau apalagi sudah ada kantor, terus kemudian manajemen semua sudah ada di sini, saya rasa pasti ada kemungkinan. Ya. Baik. Ini pertanyaan keempat. Ini harus hati-hati kita menjawabnya ya. Artikel miring tentang VTube yang ditutup oleh Satgas OJK sampai saat ini bisa diakses secara luas. Ini kontraproduktif bagi mitra yang baru bergabung. Kapan VTube akan merilis pernyataan sikap resmi sebagai counter dari artikel miring tersebut? Sebab selama ini yang beredar sebagai counter hanya bersumber dari sikap dan pernyataan pribadi para leader VTuber saja. Ada bagian-bagian yang apa ya Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah ranah perusahaan, tapi kami bisa menjawabnya ya, walaupun harus dengan hati-hati karena ini sudah berkaitan dengan institusi ya. Jadi saya luruskan tadi pertanyaan pertama, owner dari VTube bukan masuk ke Indonesia dengan jalur ilegal Bu, jalurnya legal, tapi maksudnya berpikir dengan keras masuk lewat mana begitu, karena bisa dari Batam, bisa dari Kalimantan ya kan, bisa dari Jakarta, itu mereka pikirkan. Lanjut ya. Nah gimana nih ya, ini begini, ini yang bagi yang punya tolong ya, karena saya nggak punya, saya nggak sempat simpan pada waktu grup haters, ada di grup haters di sosial media di Facebook, itu ada pertanyaan begini ya mengenai OJK. Nah akhirnya ada salah satu dari member VTube yang memberikan kopi pertanyaan yang dari dirinya kepada Satgas OJK yang berkaitan dengan VTube, dan itu keren banget. Inti beritanya jelas ya, itu apa? Satgas dikatakan bahwa Satgas ini tidak berhak untuk menutup yang namanya VTube, itu ada di sana. Nah makanya saya nggak kepingin berlama-lama di sini karena ini ranahnya manajemen ya. Tapi kalau bagi yang punya, tolong itu bisa dibagikan karena itu email resmi ke OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, sederhana sekali. Ya, VTube ini tinggal tunggu waktu, semuanya oke. Perlu kita garis bawahi ya, kalau ini sudah dilarang ya nggak pakai lama Bapak Ibu, dari kemarin-kemarin sudah pasti beredar, dari kemarin-kemarin pasti akan ditutup aplikasinya. Dan saya pasti sudah nggak di sini. Betul, kita semua nggak di sini, Anda semua nggak di sini, karena apa? Pasti akan berurusan dengan hukum Bapak Ibu, betul kan? Nah tapi kenapa kok masih jalan? Nah artinya adalah ada hal-hal yang di belakang yang kita tidak tahu. Anda dan saya sama, kita sama-sama member ya, dan itu adalah bagian perusahaan, dan kami hanya mendengar satu hal ya, kami menangkap satu hal bahwa perusahaan sedang senantiasa berkomunikasi dengan instansi pemerintah termasuk OJK. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi bagaimana untuk ditanya begini, kontraproduktif ya. Kalau kita ketemu member yang bersikap sekali lagi ragu-ragu, ya sudah, kita nggak bisa berkata apa-apa, tetap saja kita jalan Bapak Ibu ya, sambil someone ada yang mau ada yang enggak, ya so what, ya udah kita jalan terus, tetapi bukan dibuang ya, biarkan nanti waktu yang membuktikan ya, karena kepercayaan itu penting di dalam mengerjakan bisnis. Lanjut berikutnya lagi, apakah VTube benar-benar bisa bertahan lama? Wah, ini kalimatnya tahan lama ini loh. Ya. Apakah VTube bisa benar-benar bertahan lama? Ya, Pak, VTube enggak minum jamu Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak tahu ini bisa tahan lama atau enggak. Nah, pertanyaannya ini kan begini Bapak Ibu. Semua kalau kita jawab dari segi rohani Bapak Ibu ya, spiritual. Nah, Tuhan itu punya hak progresif. Mau lama, mau pendek ya, mau panjang, mau cepat, dan segala macam, itu hanya Tuhan. Bagian kita yaitu apa? Menyelesaikan apa yang sudah menjadi kehendaknya. Itu bagian kita. Itu kalau saya jawab secara rohani. Ya, karena nggak ada satupun manusia yang bisa tahu masa depan. Betul Bapak Ibu ya? Jadi pertanyaannya ini tajam, tapi menjawabnya nggak gampang. Ya. Yang kedua, saya akan menjawab yaitu apa? Dari
dari segi strategis ya, company ini bukan money game. Saya garis bawah. Kita kasih stabilo kuning ya, tanda seru. Karena apa? Tidak ada uang yang masuk. Company ini benar-benar kebutuhannya adalah big data. Dan Indonesia lah salah satu tempat yang paling oke. Jadi, untuk keperluan strategis dengan jumlah aplikasi 4 juta dan itu pun enggak 4 juta ya, betul ya. 4 juta itu kan maksudnya kan ada nama-nama yang double. Iya, jumlah member kan 4 juta, tapi enggak 4 juta. Artinya perjalanannya masih jauh Bapak Ibu. Jadi tetap saja terus berjalan, perkara mau tutup atau panjang pendek. Silakan. Saya tambahkan ya. Kita perlu tahu YouTube ini visinya ke depan itu apa, ya? Saya perlu garis bawahi. Pada fase sekarang ini, perusahaan sama sekali belum mengambil keuntungan, belum ada untung, ya. Kemudian kalau sampai tutup, itu ngapain ya invest gede-gede kalau cuma hanya untuk tutup? Dan Bapak Ibu perlu tahu ya, tidak ada satu perusahaan pun yang membuka usaha invest gede-gedean tapi hanya untuk ditutup. Itu Anda harus mengerti itu ya. Dan kita harus paham bahwa visinya perusahaan, visinya Fitup di sini adalah e-commerce. Di e-commerce itu bahwa baru dia akan mengambil keuntungan, baru dia bisa untung. Kenapa kok dia visinya ke e-commerce? Kita tahu ya, di dunia ini orang terkaya di dunia siapa? Jeff Bezos ya. Jeff Bezos itu kaya sekali. Orang terkaya di dunia karena apa? Karena Amazon. Ya, Amazon itu sejenis e-commerce, sejenis Shopee. Terus Anda tahu, orang terkaya nomor 2 di China itu siapa? Jack Ma. Jack Ma menjadi orang terkaya nomor 2 di China karena apa? Karena Alibaba. Alibaba itu apa? Alibaba itu juga e-commerce, ya, sama seperti Tokopedia, ya, Bukalapak dan lain sebagainya. Jadi tujuannya itu. Nah, kalau e-commerce itu makanya terjawab sekarang kenapa Fitup ini ingin mencari big data. Oke. Big data itu berarti semakin banyak yang ikut di dalam Fitup, dia makin senang karena tujuannya itu e-commerce-nya, ya, e-commerce. Jadi kita perlu paham dulu visi misi perusahaan. Jadi ini bukan perusahaan money game. Kalau perusahaan money game, perusahaan buka ya kasih marketing plan yang menarik, yang gampang ya. Semakin orang join yang gede, itu mereka semakin senang ya. Sebentar kemudian mereka tutup, mereka lari. Karena apa? Mereka sudah mendapat uang, mereka lari. Nah, sekarang kita kalau mendengar apa-apa makanya kita kembalikan. Nah, sekarang kita lihat Fitup. Ya. Fitup mendapat apa? Memangnya kita masuk ke Fitup ini bayar ke Fitup? Enggak kan? Enggak kan? Kita aja cari VIP, carinya antar member. Nah, Fitup dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Nah, terus kenapa kok dia harus tutup ya? Nah, coba. Jadi kita coba ya, bermain-main dengan logika kita. Itu arahnya kemana? Nah, kenapa kok saya begitu yakin? Karena ini saya terus telusuri. Ya, dari awal tuh saya terus telusuri. Perusahaan ini tujuannya ke sini. Perusahaan ini tujuannya big data. Tujuannya ke e-commerce. Masuk akal. Makanya sekarang mulai ada fitur-fitur dan yang luar biasa, saya mendapat info bahwa nanti akan ada fitur seperti TikTok, kemudian seperti Shopee Live. Jadi kita bisa promo di situ, kemudian orang ngeklik dan itu masuk ke toko kita, ya. Masuk ke toko kita, jadi ini benar-benar luar biasa, kita bisa ngiklan di situ, kita bisa jualan, kita bisa di-endorse ya. Misalnya kita banyak followernya, kemudian ada mungkin perusahaan apa yang kita bisa di-endorse. Dan Anda perlu tahu ya, di China dengan sistem platform yang sama, ya. Bukan leader, dia hanya sekedar menjalankan endorse ya, hanya sekedar promo, income-nya bisa mencapai puluhan miliar. Gila nggak? Oke, kita harus bergerak nih. Ini agak baru pertanyaan ke-6. Ya, timing. Ya, baik. Apakah suatu saat Fitup akan mengadakan seminar seperti bisnis yang lainnya? Pastinya. Pasti. Tinggal menunggu lampu hijau aja dari pemerintah. Ketujuh, dalam marketing plan. Bukan nunggu lampu hijau. Ini nunggu perusahaan sampai, nunggu manajemen sampai. Sorry, nunggu juga aturan pemerintah dong. Kalau nggak ada.
Sudah ada. Jadi saya perlu tekankan sekali lagi ya, surat-surat yang dimiliki oleh VTube ini semuanya sudah lengkap, ya, sudah legal, ya. Sekarang mereka tinggal menunggu pengurusan, kalau nggak salah QR80 itu untuk pengurusan marketplace-nya, untuk e-commerce. Karena kan kalau di e-commerce perusahaan menerima uang, ya, jadi itu pasti ada urusannya sama OJK. Dan ini tinggal nunggu surat itu dan OJK menganjurkan oke boleh, tapi 2021 saya nggak tahu tepatnya berapa sudah jelas. Tapi kalau izin-izin yang sekarang kita sedang jalani ini semuanya sudah lengkap, sudah oke. Baik, lanjut Bu. Dalam marketing plan, pertanyaan berikutnya, bisnis itu dijelaskan bahwa perusahaan akan mengalokasikan 50% keuntungannya untuk membeli VIP member VTube. Bagaimana jika suatu saat terjadi VIP member yang harus dibeli oleh perusahaan melebihi batas 50% keuntungan perusahaan tersebut? Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Ya, sederhana. Untuk itulah adalah adanya e-commerce. Itu aja. Ya, baik. Langsung ke 8 ya. Apakah penghentian pendaftaran member baru VTube selama 1 bulan adalah kebijakan perusahaan yang akan terus diberlakukan secara berkala ke depannya? Atau VTube akan menghentikan pendaftaran member baru jika telah memenuhi kuota tertentu? Tidak mungkin. Karena kita perusahaan makin banyak yang join, perusahaan makin senang. Jadi nggak mungkin ditutup pendaftaran registrasi. Kalau penghentian berkala itu mungkin, karena mungkin ada kemungkinan edukasi belum sampai ke lapisan yang paling bawah itu mungkin. Ya, tapi kalau sampai ditutup benar-benar tidak menerima member baru itu nggak mungkin. Ya, ini ranahnya manajemen sebenarnya. Ya, kita mungkin apa namanya? Ya, tapi ya. Maksudnya gini, ini biar nanti manajemen yang jawab aja, ya kan? Untuk lebih detailnya lagi. Kita lanjut ya, bagaimana nomor 9. Bagaimana antisipasi perusahaan terhadap pendaftaran member VTube yang menggunakan KTP orang lain tanpa izin? Kita laporkan ya, KTP dilaporkan aja di KTP saya, ya. Kemudian nanti kita melaporkan ke manajemen, ID yang memakai itu nanti pasti langsung. Ya. Pertanyaan ke-10. Mengingat dalam waktu 3 bulan terakhir ini member VTube menembus kisaran 3 jutaan member. 4 juta ya, bukan 3 juta. Dan tentunya poin yang sudah dikumpulkan tiap-tiap member makin meningkat, serta jumlahnya pun semakin hari semakin banyak. Pertanyaan saya ialah, program yang dipersiapkan VTube ini berapa tahun? Dan seperti apa konsep penanganannya? Misalnya apabila 2-3 tahun ke depan, semua member sudah sama-sama saling mempunyai VIP yang besar. Ya, ini pertanyaannya bagaimana nasib? Silakan Bu. Ya, nah ini udah paham ya. Jadi inilah pentingnya e-commerce. Mengapa kok VTube itu membuat e-commerce? Ya karena untuk tujuan ini. Jadi dia ini ingin membuat suatu ekosistem yang berjalan supaya apa di sini kita di masa iklan ini kita mendapatkan VIP ya, kita mendapatkan VIP kita buang kemana ya, salah satunya adalah ke e-commerce ya. Kemudian perusahaan akan membuka menu buy ya, menu buy itu artinya mereka akan membeli VIP kita ya, ada penentuannya. Nah VIP itu ketika masuk ke perusahaan itu akan mulus, jadi tidak akan numpuk VIP itu di masyarakat ini, tidak ya. Ketika masuk e-commerce dibuat untuk pembelian produk itu hangus, VIP-nya hangus. Jadi ini akan bekerja berkesinambungan, tidak akan terjadi penumpukan. Kalau misalnya begitu mereka melihat ini ada penumpukan, mereka pasti langsung beli, mereka pasti tarik dari masyarakat. Jadi nggak akan sampai terjadi yang Bapak Ibu Puan. Ya, Pak Wasis, waktu masih ada. Waktu tinggal 13 menit lagi. 5 menit terakhir untuk Pak Sopian. Lanjut Pak, silakan. Bapak ya. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya. Hasil dari meeting 3 finalis Diamond. 3 finalis ini seperti Indonesian Idol ya. Ya, Diamond bukan finalis Bapak Ibu. Diamond itu perjuangan prestasi ya, bukan finalis. Ya, just kidding ya. Hasil dari meeting 3 finalis Diamond with Founder VTube kemarin gimana? Tunggu waktunya, salah satunya adalah tampilan yang sudah ramai di sosial media. Ya, itu aja.
12. Bagaimana cara dan trik Bu Yunita dapat meraih peringkat diamond dengan cepat? Mohon tips dan kiat sukses dari Bu Yunita. Tadi di awal saya sudah bahas ada 4 hal, yaitu apa? Catatan Anda saya berharap masih ada ya. Itu Anda pelajari dengan baik-baik ya. Berikutnya lagi, yang ke-13. Apa keuntungannya saya jika posting iklan, video hubungan dan sosial video di aplikasi itu? Ya, ini pertanyaannya kalimatnya mudah-mudahan kita pahami. Di angka kami garis miring saya akademi mohon diperbaiki PDF sama videonya biar pemula garis miring yang baru daftar bisa dipelajari dengan detail serta mudah difahami sama iklan favorit. Ini saya jawab dulu sebelum Bu Yunita. Belajar di YouTube ini, waduh, bikin gregetan, bikin gemes Bapak Ibu. Karena apa? Ini memang bukan dikata buat saya pribadi ini nggak gampang, tapi yang diperlukan adalah ketekunan. Jadi kalau nggak ngerti diglek aja. Supaya apa? Supaya makin sering Anda mendengar, makin makin Anda mengerti. Persoalannya orang Indonesia itu kan begini, sudah tahu, sudah ada petunjuknya, ya kan? Bukan hanya orang Indonesia, sifat manusia kan, sudah ada petunjuknya masih bertanya, ya. Jadi paham ya sampai di sini ya. Bu Yunita mau ada tambahan? Saya sendiri aja ini saya jujur ya, saya membaca marketing plan di awal itu nggak 1 kali langsung saya paham. Itu berkali-kali ya. Saya satu-satu tidak langsung saya baca semua perbagian ini saya berusaha untuk memahami. Nggak ngerti, saya catat ini apa artinya, exposure itu apa, experience itu apa, itu semua terbalik-balik antara exposure dengan experience. Bingung saya ya. Tapi karena kemauan saya kuat, saya memposisikan diri saya ini seperti orang goblok, saya orang nggak ngerti apa-apa. Jadi saya tanya itu seperti anak SD, ini maksudnya apa, ini apa. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar saya mengosongkan gelas. Padahal kami ini leader multi-level marketing sangat terbiasa dengan mempelajari MP dan mengajar mengenai marketing plan. MP itu marketing plan ya. Tapi untuk marketing plan VTube ini memang benar-benar ada harga yang harus dibayar. Anda harus mendengarkan berpuluh-puluh kali sampai Anda paham. Jadi sebenarnya mudah, cuma karena ini kita tidak familiar, kita tidak terbiasa dengan sistem seperti ini. Jadi seakan-akan ini susah, padahal sebenarnya ini benar-benar mudah. Apalagi kalau kita sambil menjalankan, ya. Kalau sambil menjalankan itu pasti nanti sudah akan terbiasa dan lama-lama itu menjadi di luar kepala. Oke. Ya, tinggal intinya satu, Anda mau, ya, motivasi Anda itu sekuat apa. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Kurang beberapa menit. Pertanyaan berikutnya, voucher belanja. Mohon untuk informasi validasinya kapan dan untuk e-commerce-nya apa? Tinggal tunggu tanggal pengumuman resminya. Ya, voucher belanja itu baru bisa dipakai pada saat e-commerce ini sudah launching ya. Jadi ini tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Baik, lanjut. Kapan voucher belanja? Tadi sini sudah ditanyakan ya, kapan voucher belanja bisa digunakan, sabar ya. Berikutnya lagi, biaya penarikan VP untuk tingkat 1 yang sampai 50% itu sangatlah memberatkan. Mohon dikoreksi lagi. Baik, Yunita silakan jawab. Jadi gini, perusahaan ini fokusnya ke big data. Iya, betul. Tujuannya adalah supaya kita ini merekrut banyak orang. Cocok. Ya, nah kalau main personal ini bukan money game, gitu. Yeah. Jadi ya kita yang harus menyesuaikan dengan sistem. Tentunya suatu sistem itu diciptakan dengan perhitungan yang sangat matang. Ya, kita tahu owner kita ini benar-benar luar biasa pinter. Dia belum kejadian sudah memikirkan ke depannya bakal begini, saya sediakan ini. Ke depannya bakal begitu, saya siapkan ini. Ya, tentunya apa yang sudah dibuat di dalam marketing plan termasuk biaya pencairan ini sudah masuk dalam pencairannya. Tujuannya supaya kita merekrut, ya, supaya big data ini tercipta. Ya. Nah, kalau seperti ini kan logika kita main. Oh, berarti ini bukan money game. Berarti ini tujuannya benar-benar ingin menciptakan big data. Kalau money game nggak perlu, Pak, big data.
nggak perlu, yang penting uang bapak ibu masuk ke perusahaan senang. Jadi secara sederhana, kalau nggak kepengen dipotong 50%, ya rekrut bapak ibu, itu saja. Ya, oke. Kapan terakhir ini kurang 7 menit ya, 49 detik. Kapan Fitup akan membeli VIP kita? Soon, segera bapak ibu ya. Tinggal menunggu tanggal dan waktunya. Ke-19, kenapa pendaftaran tidak bisa pakai nomor luar negeri? Lah ini masalahnya, saya bukan ownernya Bapak Ibu. Kalau saya ownernya saya akan jawab. Jadi kan gini, di Indonesia aja baru jalan beberapa bulan. Ya, Bapak betul. Ibu tahu sendiri kan, regulasi di suatu negara itu beda-beda. Ya, tentunya untuk bisa dipakai ke negara lain, mereka juga harus masuk ke izinnya dulu dan lain sebagainya. Kita tahu kan sekarang lagi COVID, jadi saya pikir wajar lah kalau memang belum bisa dipakai di negara lain. Tapi nanti ke depan saya mendapat info akan bisa. Ya, akan bisa dipakai ke negara-negara lain. Kita tunggu saja. Okay? Ya, pertanyaan berikutnya, apakah Fitup sudah ada legalitas dari MUI? Kembali saya lagi, ini sensitif ya. Sepengetahuan saya, ya, mudah-mudahan ini yang jawab harusnya company ya. Tapi begini, sederhana saja. Fitup ini bukan apa bahasanya Bu? Fitup jadi ini kan Fitup ini platform sosial media betul, ya, sosial advertising, sama seperti Facebook, ya. sama seperti Instagram, sama seperti TikTok. Jadi saya sudah tanya sih ke manajemen. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan izin MUI. Mereka bilang seperti itu. Sama seperti kita lihat Facebook kan juga nggak perlu izin MUI ya, kan. Tapi nanti ini biar perusahaan aja yang jawab deh. Ya. Ini bukan ranah kita, ya. Yang kita dapatkan info seperti itu. Ya, oke, lanjut ya. Pertanyaan terakhir. Kalau kita punya 100 VIP dan kita tukarkan di bintang 2 itu, akadnya apa? Nah, ini saya nggak paham pertanyaan. Iya, ini akad ini setahu saya ini urusan pegadaian syariah, ada bahasa akad ya. Jadi mohon maaf, pertanyaannya bingung, saya nggak bisa jawab ya. Oke, apakah ya. Terakhir ini, bila ada penipuan di dalam jual beli TV, siapa yang bertanggung jawab dan mengganti kerugian? Saya jawab saja dengan cepat. Sudah ada petunjuk bagaimana aturan jual dan beli, ya. Selama kita mengikuti akan petunjuk itu, selama itu pula kita tidak tertipu. Makanya waspada, komunikasi, check and recheck itu wajib. Kalau ada sampai yang kejeblos, ya kita tidak bisa berkata apa-apa karena perusahaan juga tidak akan mungkin mengganti karena sudah ada petunjuk, sudah ada informasi yang jelas bagaimana proses untuk VIP. Jadi di exchange counter tuh benar-benar dibuat sistem yang benar-benar sangat aman. Contohnya ketika orang mau menjual VIP, dia harus sudah punya VIP-nya. Ketika dia matching, VIP-nya itu terikat, ya, terkunci di exchange counter, sehingga ketika orang membayar dia nggak bisa lari. Baik. Ya, dia biarpun lupa konfirmasi, ketika kita hubungi admin itu langsung sama admin dimasukkan. Cukup Bu, ya kurang 5 menit. Saya kembali kepada Pak Wasis. Waduh nih meeting yang ngebut sekali. Silakan Pak. Terima kasih banyak buat waktunya ya untuk semua leader. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Yunita Atmojok dan Pak Fernando Laza. Semoga sehat selalu, rezekinya tambah berkah berlimpah. Setelah memberikan inspirasi buat kami semua, semoga dengan ilmu yang diberikan bisa memberikan financial tipping point buat kita, lonjakan penghasilan yang sangat luar biasa untuk kami, berkah untuk kita semua. Baik, sebelum acara kita tutup, kita berikan kesempatan kepada top leader kita, Bapak Sopian. Bapak Sopian monitor, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih untuk yang saya hormati Ibu Yunita sama Bapak Fernando Laza. Saya Sofian. Terima kasih banyak Bu atas supportnya. Kebetulan hari ini adalah hari spesial yang bagi tim di bawah saya, yaitu perdana Zoom yang mana akan kami agendakan setiap minggunya juga Ibu. Nah, untuk teman-teman semuanya terima kasih yang telah mengikuti acara ini, dan ada banyak yang mungkin belum bisa dijawab oleh para Ibu Yunita sama Bapak Fernando Laza, yaitu mungkin bisa ditanyakan kembali kepada para leader atau sponsornya karena ini terbentur dengan waktu ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bu Yunita sudah meluangkan waktu dan Bapak Fernando Laza
tidak mau meluangkan waktu untuk mengisi acara khususnya tim GRB di bawah jaringan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Wasis. Siap, Pak Sopian. Baik, terima kasih semuanya, Pak Sopian, Ibu Yunita Atmojo, Pak Fernando Laza, khususnya, dan semua peserta Zoom meeting pada sore hari ini. Pendaftaran fase ketiga sebentar lagi dibuka, tinggal 4 hari lagi. Silahkan perbanyak daftar nama, open registrasi, kita jos, gas, remblong. Kita dayakan GRB Team. Baik, dari saya apabila ada kesalahan dan sesuatu yang kurang berkenan, saya minta maaf dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Kita akhiri meeting kita. Sukses, jayalah GRB dan VTube, VTube Indonesia.